Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara, modul 1.1. Pembahasan yang pertama mengenai hal-hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah memberi perlakuan yang sama kepada seluruh peserta didik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru, di mana guru hanya berceramah. Yang ketiga, pembelajaran budi pekerti difokuskan pada saat pembelajaran agama dan PPKN saja. Kemudian yang keempat, kurang memahami kondisi peserta didik. Yang kelima, siswa ramai sama dengan siswa tidak belajar. Pembahasan yang kedua yaitu hal-hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1, yaitu perubahan pikiran. Yang pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik. Yang ketiga, ketercapaian belajar tiap peserta didik berbeda. Yang keempat, semua pelajaran diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti. Saya yang pertama yaitu mengarahkan peserta didik belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, menerapkan strategi dan model pembelajaran yang kolaboratif dan bervariasi. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan minat dan kreativitas peserta didik. Pembahasan yang ketiga adalah mengenai hal-hal yang segera saya terapkan lebih baik agar saya mampu mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan menerapkan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, variatif, dan berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, saya akan menjadi guru yang menuntun, menginspirasi, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, serta menerapkan budi pekerti yang luhur. Dan membahas mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Yang kedua, pendidik ibarat petani yang menanam padi. Dalam menanam padi, untuk jadi beras unggul, petani harus memiliki berbagai cara dan sabar mengurusnya. Dalam pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara, bersabar dan ikhlas untuk hasilkan generasi atau anak yang baik. Yang ketiga, pendidik menghamba pada anak. Menghamba ini bukan berarti dapat diperlakukan semena-mena, tapi pendidik harus berorientasi pada kebutuhan anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keempat adalah budi pekerti atau watak atau karakter, merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Yang kelima, bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Pembahasan tersebut, saya dapat merefleksikan bahwa peserta didik dan guru harus menerapkan merdeka belajar dan berkolaborasi aktif dalam kegiatan pembelajaran
untuk mengembangkan potensi sesuai dengan karakteristik peserta didik demi mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Saya dapat menarik kesimpulan dari pembahasan tersebut bahwa pendidik adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu guru hebat.